Ya, sambil jalan teman-teman, mungkin sambil kita mulai. Operator, sudah siap operator? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam webinar pada malam hari ini. Jadi untuk malam hari ini, ini merupakan chapter kedua teman-teman mengangkat tema sosial media marketing. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru nih bersama Mbak Alifa Azwadina. Beliau adalah sosial media dan campaign strategis dari sebelumnya beliau di BCA dan kemudian sekarang beliau bekerja di Uniqlo Indonesia. Nah, jadi uh, Mbak Alifa ini akan cerita-cerita bagaimana pengalaman beliau sebagai seorang anak daerah asal Kalimantan Selatan, teman lama kami yang sekarang bekerja merantau ke ibu kota dan masuk ke perusahaan-perusahaan nasional. Nah, mungkin uh, nanti Mbak Alifa akan sharing-sharing ilmunya, insight-nya, bagaimana sih pengelolaan media sosial, bagaimana sih bikin campaign yang kreatif untuk brand, untuk perusahaan, untuk produk, dan lain-lain. Nah, kita di sini sama-sama belajar, teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung komen di kolom chat. Silakan sambil apa? Sambil Mbak Alifa cerita, teman-teman boleh sampaikan pertanyaan di kolom chat. Nanti di akhir sesi akan dijawab satu persatu oleh narasumber kita. Nah, tidak usah berpanjang lebar lagi teman-teman. Keterbatasan waktu, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Mbak Alifa Azwadina. Silakan. Terima kasih eh, semuanya. Halo, sudah memperkenalkan. Nama saya Alifa Zadina. Sebelumnya, memang saya sempat bergabung bersama Pak Yadi dan juga Kak Syarif di sini. Dan akhirnya saya memutuskan untuk em, mengembangkan karir saya ke Jakarta. Jadi, dulunya orang benua Jawa. Sebelumnya senang banget malam hari ini bisa sharing sama teman-teman semua yang ada di sini. Gak cuma dari Kalimantan Selatan aja, ternyata juga ada dari Jakarta dan Pulau Jawa sekitarnya. Nah, materi malam ini sebenarnya bukan ngebahas soal gimana sih marketing di sosial media, tapi gimana sih strategi dari brand di sosial media kurang lebih kayak gitu. Mungkin bisa sambil di share screen dulu kali ya. Oke, semoga sudah terlihat sama teman-teman semua. Jadi judul malam hari ini adalah Behind Every Post, the Strategy Behind Social Media Marketing. Apa yang sebenarnya terjadi sebelum brand menekan tombol post? Nah, mungkin teman-teman kan udah cukup familiar ya sama konten-konten di Instagram, di TikTok, di Threads yang emang lagi digandrungi banget sama teman-teman semua. Dan ternyata banyak brand yang juga memanfaatkan lah sosial media ini sebagai kanal untuk nggak cuma untuk mengenalkan brandnya, tapi juga sebagai wadah memasarkan produk-produknya. Mungkin ya ibaratnya tak kenal maka tak sayang. Mungkin banyak di sini yang belum kenal siapa aku sebenarnya. Jadi perkenalkan dulu, saya Alifa Dodina. Saya sudah berkarir di dunia sosial media itu kurang lebih selama 6 tahun. Eh, saya dibesarkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya lulusan Hubungan Internasional Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini saya membangun karir eh, di Jakarta, eh, spesifiknya di PR agency. Dan saat ini saya handle beberapa brand nasional maupun internasional, khususnya untuk social media. Next. Kita masuk ke chapter pertama, From Banua to Multinational Brand. Jadi,
selama saya berkarir. Sebelumnya saya pernah di banking, salah satunya di Bank BCA dan dulu pernah juga di Bank Kalsel. Terus kemudian pernah handle Hong Kong Land, salah satu brand dari Singapura. Kemudian Shell Indonesia, kemudian ada Kino dan juga Indonesian Booster. Tapi malam hari ini kita akan lebih bercerita lebih dalam untuk dua brand, yaitu di BCA dan juga di Uniqlo Indonesia yang brand yang saat ini saya pegang. Nah, sebenarnya apa sih yang dikerjakan setiap hari? Kenapa saya ada di sini? Jadi sebenarnya kelas hari ini bukan mengajarkan gimana sih cara bikin konten yang viral. Nah, tapi di sini saya mau memperlihatkan nih, apa yang sebenarnya terjadi di balik sebuah postingan Instagram, TikTok, Threads, LinkedIn, pokoknya sosial media yang kalian tahu. Kita akan kulik nih, ibaratnya di baliknya tuh ada apa sih, bagaimana sih cara membuat sebuah konten itu. Mungkin bisa next. Nah, jadi apa yang saya lakukan sebagai social media strategis itu adalah bukan seperti layaknya konten creator. Mungkin teman-teman juga udah familiar. Ada tuh orang-orang bikin konten gitu ya, terus di-post, entah itu di Instagram pribadinya, atau mungkin di Instagram corporate, atau di brand. Nah, kalau saya, itu adalah orang yang dibalik strategi dari konten-konten ini. Ini salah satu salah beberapa konten yang pernah saya buat. Ada dari Indonesian Master, di sini ada Shell, khususnya Shell Eco Marathon, kemudian Hong Kong Land, ada BCA, dan juga terakhir di Uniqlo Indonesia. Nah, di sini nanti kita akan lihat gimana sih prosesnya sampai akhirnya terposting tuh konten-konten itu di social media. Nah, ini masuk ke chapter 2, Behind Every Post. Nah, ini mungkin aku coba tunjukkan beberapa konten yang pernah aku buat di sini. Yang di atas itu konten-kontennya BCA, spesifiknya adalah konten-konten untuk karyawan BCA. Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin lebih familiarnya ada live ad BCA, terus juga ada live ad. Nah, ini lebih spesifik lagi ada Instagram yang khusus untuk karyawan BCA. Hanya konten seperti ini. Nah, yang di bawah itu adalah konten-konten untuk brand yang saat ini saya handle, yaitu Uniqlo Indonesia. Jam berapa? Nah, mungkin kita next. Jam 3. Sebelum kita kulik lebih jauh tentang konten-konten yang tadi saya tunjukkan, menurut teman-teman nih, apa aja sih yang dibutuhin untuk membuat satu postingan seperti tadi? Mungkin bisa tulis di kolom chat dulu. Apakah perlu desain? Oke, ada target market. I don't know. Mungkin coba ditulis dulu di kolom chat ya. Nah, mungkin sambil nanti teman-teman jawab di chat, mungkin kita bisa lanjut dulu. Oke, ada goals, ada konsep campaign. Ya, sebenarnya konten-konten yang tadi teman-teman lihat itu jauh cuman gak hanya soal konten aja. Tapi ternyata di balik sebuah postingan itu ada beberapa step. Ini aku coba simpulkan atau persingkat, ada 2 step ini. Yang pertama adalah brief, research, insight, strategi. Terus step yang kedua adalah kreatif, review, approval, dan publish. Nah, sebenarnya dari step pertama, brief itu adalah ibaratnya kita tahu dulu nih, sebelum kita mau bikin konten seperti yang udah diposting tadi, tujuannya mau apa sih? Siapa target marketnya? Nah, itu harus dikasih tahu dulu nih dalam sebuah brief. Ibaratnya kita mau ngasih tahu dulu nih mau jualan apa, misalnya kalau misalnya itu produk, produknya itu apa, benar pengenalan produk, knowledge, yes, itu masuknya adalah di brief. Kemudian setelah kita udah tahu nih, oh misalnya ya mungkin yang contoh yang paling mudah adalah yang aku handle sekarang adalah Uniqlo. Oke, brandnya adalah Uniqlo Indonesia. Dia mau meluncurkan baju kaos.
baju kaosnya nggak cuma baju kaos polos, tapi ada gambar Mickey Mouse-nya. Oke, itu brief dari brandnya. Oke, kita udah tahu nih, kita coba riset dulu. Orang pada tahu nggak sih, masuk nih ke sesi research, orang pada tahu nggak sih Uniqlo itu apa? Jauh mana orang-orang tahu tentang Uniqlo? Terus orang Indonesia banyak nggak sih yang pakai kaos misalnya? Siapa aja yang suka pakai kaos? Laki-laki, perempuan, anak-anak kan? Terus kemudian Mickey Mouse. Berapa banyak orang tahu tentang Mickey Mouse? Mungkin pasti familiar karena mungkin sudah cukup dikenal lah kartun ini. Nah, kita masuk ke insight. Hal-hal yang kita dapatkan saat research itu, kita masukkan ke insight dan barulah kita bisa bikin strateginya. Oh oke, ternyata orang Indonesia banyak yang pakai kaos. Dan mereka udah terkenal juga sama Mickey Mouse. Berarti kaos Mickey Mouse ini eh, artinya udah cukup dikenal nih sama orang Indonesia. Nah, kita masuk ke sesi kreatifnya. Gimana nih memperkenalkan kaos Mickey Mouse Indonesia di Indonesia gitu ya. Nggak cuma oke, halo Uniqlo baru aja nih ngeluncurin kaos gitu ya. Gambarnya Mickey Mouse, jangan lupa dibeli ya. Cuma kayak gitu dong, kurang menarik gitu. Terus apa nih yang bikin orang menarik? Oh ternyata harganya murah, gitu. Cuma di bawah 100.000 gitu ya. Barulah kita masukin di si kreatif ini. Entah dimasukin di desainnya atau nanti fotonya yang pakai bajunya itu biar kelihatan nih, oh cocok nggak ya sama orang Indonesia? Pakailah kita model orang Indonesia. Kayak gitu. Kemudian di review nih sama brand. Oke, eh, kita ambil konsepnya tadi, kita pakein kaos-kaos itu di orang Indonesia, kita foto, nanti kita posting. Udah ada approval, baru kita publish. Kurang lebih, ternyata journey konten itu seperti itu, teman-teman. Mungkin bisa next. Masuklah ke chapter 3. Social media is no longer just social. Jadi mungkin teman-teman tahunya ya dulu, zaman dulu mungkin ada Friendster, ada Pet, ada apa lagi, Snapchat dan lain-lain ya, yang mungkin sekarang udah Facebook, mungkin yang masih dipakai sama teman-teman. Sekarang tuh nggak cuman buat oke posting aku lagi ngerasain apa, terus aku lagi di mana, atau misalnya cuma sekedar dulu kalau kita main Instagram tuh cuman ya udah foto nih aku lagi di pantai, aku lagi di gunung. Nggak cuma soal itu, ternyata more than that atau lebih dari itu, ternyata masih banyak hal yang bisa dieksplor di sosial media. Ini bisa next. Nah, ini juga mungkin bagi teman-teman yang khususnya mahasiswa yang ambil jurusan komunikasi atau mungkin teman-teman yang juga bergelut di bidang humas, PR dan lain sebagainya itu pasti bertanya, mungkin dulu karir karir di dunia komunikasi itu cuma menjadi public relation, jurnalis, atau ya bekerja di media atau mungkin ya ya udah di brand tapi ya sebagai humas gitu ya, yang bertugasnya berkomunikasi gitu ya dengan pihak luar. Ternyata setelah eh, saya merantau Jakarta, saya menemukan profesi yang bahkan belum banyak dibahas, bahkan di saat saya kuliah. Nah, makanya di sini eh, akan kita kulik nih, akan kita bahas di kelas malam hari ini. Yang bisa next. Kalau komunikasi zaman dulu, itu pasti familiarnya adalah TV, lewat billboard, lewat radio, dan juga majalah. Yang mana mungkin semuanya itu ya sekarang masih ada, tapi udah mulai bergeser nih. Komunikasi sehari-hari itu yang lebih efektif adalah di sosial media, seperti di Instagram, TikTok, YouTube. Alifa, suaranya feedback. Suaranya feedback. Bentar ya. Ya, halo, udah cukup jelas lagi suara saya? Udah jelas. Lanjut. Ya. Jelas, Dan. Jadi kalau komunikasi dulu ada tadi yang seperti sudah saya sampaikan, nah sekarang komunikasinya itu sudah shifting nih, sudah beralih nih ke sosial media yang lagi digandrungi. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada juga komunitas,
ada publisher atau new media. Mungkin new media ini yang mungkin teman-teman juga udah follow, ada share lokal, info, Banjar, dan lain-lain ya. Itu salah satu kita bisa bilangnya adalah new media. Dan juga influencer atau KOL. Mungkin dulu kita lihat, oh si artis A pakai bajunya apa misalnya, Matahari misalnya gitu ya. Tapi sekarang nggak harus lewat artis aja. Kita yang pakai baju Uniqlo tadi, balik lagi ya. Eh, dan dia punya followers yang banyak, dia bisa aja promosiin, oh iya nih aku lagi pakai baju Uniqlo, harganya sekian, jangan lupa ya mampir ke Uniqlo. Dan itu udah banyak banget, mungkin teman-teman udah pada tahu ada influencer dan KOL, atau kepanjangannya adalah Key Opinion Leader, yang mana sekarang udah banyak banget orang-orang itu malah lebih percaya sama mereka-mereka ini, bukan eh, dari lihat dari website atau mungkin lihat di TV. Makanya coba sekarang memang teman-teman masih sering nonton TV, kayaknya udah lebih sering nonton YouTube atau TikTok deh dibandingkan TV gitu. Billboard, oke, mungkin masih cukup efektif komunikasinya, tapi eh, apakah di sepanjang jalan itu kalian akan memperhatikan benar-benar detail dari pesan yang disampaikan di sana? Menurutku udah nggak begitu lagi, karena ya udah terpaku sama HP. Lagi di jalan lihatnya HP. Bukannya apa? Kalau Instagram, TikTok, atau nggak YouTube, itu kan. Makanya itu, dengan perubahan komunikasi ini, akhirnya dari brand pun juga mungkin bisa next. Kita ada melihat kalau orang menerima informasi itu juga berubah. Nah, akhirnya cara brand berkomunikasi pun juga berubah. Mungkin bisa next, Kak. Belum masuk ke situ, saya ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya kalian mau beli barang, biasanya kalian ngapain dulu? Dari opsi yang ada di sini. Cari TikTok kah? Masuk ke Instagram kah? Search di Google, lihat review KOL, tanya teman, atau baca thread? Boleh coba tulis di kolom chat. Oh, tanya istri, baik. Boleh. Oh, lihat review. Kalau Gen Z pastinya medsos, benar. Lihat review. Artinya apa? Sekarang, oh cari TikTok, sekalian review. Oke. Nah, artinya sekarang tuh sosial media bukan lagi jadi pelengkap. Artinya sosial media itu adalah jadi wajah pertama sebuah brand. Misalnya, kalian lagi butuh sepatu lari nih. Lagi happening banget kan. Orang-orang pada lari. Pasti nggak nyarinya, bukan nyari di TV, misalnya lihat langsung sepatunya atau langsung ke store. Mungkin sebelum kalian memutuskan, oke datang ke tokonya, pasti lihat dulu nih, review Nike atau review Adidas Zero, review Nike apa. Terus langsung lihat tuh udah kelihatan tuh harganya. Apalagi misalnya di TikTok lihat live-nya. Oh ini ya kak bentuk aslinya ya si sepatu ini. Udah kalian udah langsung lihat tuh dalam satu genggaman. Oke nih, saya tanya teman dan istri, search di Google. Oke. Artinya apa? Ya tadi, sosial media itu bukan lagi cuman buat posting foto, selesai. Enggak, tapi benar-benar udah dipakai menjadi, kalian mau nyari apa, tinggal cari di TikTok, tinggal cari di Instagram. Mau lihat fotonya atau lihat barang aslinya gimana, bisa lihat Instagram. Bisa tanya teman, sepertinya. Oke, bisa next. Nah, makanya tadi yang saya bilang, audiens yang dulu itu brand yang nyari audiens. Oke, tapi sekarang behaviornya atau sikapnya adalah sekarang tuh audiens yang memilih brand. Jadi ya kalau misalnya nih anggaplah tadi mau nyari sepatu lari, ada dua brand nih, ada Adidas, ada Nike, ada Asics misalnya gitu ya. Eh, Sekarang bukan lagi brand yang nyari audiensnya, oh oke, misalnya audiens aku nih emang pelari banget, oh misalnya kalau Nike basket banget misalnya ya, terkenal sama satu basketnya. Asics misalnya buat lari juga, buat olahraga yang lain gitu. Ada macam-macamnya. Enggak, sekarang audiens milih, oh oke, aku sih lebih prefer Adidas ya karena bla 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 bla. Taunya dari mana? Karena dengar dari review teman, lihat review-review di TikTok atau mungkin di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia gitu. Jadi artinya apa? Audiens yang mencari brand, bukan brand yang mencari audiens. Hanya itu tadi, dari komunikasi pun brand juga sudah mulai
beralih nih, nggak cuman mengandalkan tadi yang zaman dulu TV, koran, radio, billboard, tapi udah masuk juga ke sosial media. Next, berangkat dari situ, kenapa akhirnya muncullah nih profesi-profesi baru di dunia komunikasi. Ada social media strategis, ada content strategis, ada influencer marketing, KOL manager, community manager, performance marketing, creative strategis, copywriter, social listening analyst, content product, dan lain sebagainya itu akhirnya berkembang. Gak cuma hanya PR, public relation, atau humas. Enggak, tapi udah mulai spesifik. Dan salah satunya adalah role atau jabatan yang atau role yang saya kerjakan sekarang yaitu sebagai social media strategist. Emang spesifik mengerjakannya ada seputar sosial media. Next. Nah, pada akhirnya perkembangan marketing pun juga mungkin dari dulu juga tetap sama uh, dengan funnel yang ini. Tapi kenapa akhirnya brand itu mau berinvestasi besar di sosial media? Karena ini untuk mempertahankan marketing funnel ini. Yang pertama ada awareness, teman-teman. Awareness itu adalah ketika seseorang pertama kali mengenal sebuah brand. Artinya, oh ada ya kopi namanya Fore gitu. Oh ada ya mobil namanya Honda. Itu dari fase pertama itu yaitu awareness. Kemudian masuk ke consideration. Setelah kalian udah tahu nih brandnya, kalian pasti akan cari lebih banyak nih. Yaitu tadi entah lewat Google, entah lewat TikTok, Instagram. Mulai tahu lebih banyak itu masuk ke consideration. Lalu pada akhirnya kalian memutuskan nih, oke, aku beli deh barang ini gitu ya, dari brand ini. Itu masuk ke fase purchase. Nah, kemudian masuk lagi ke retention. Gimana caranya orang yang udah pernah beli akan beli lagi atau minimal merekomendasikan brand ini ke orang lain. Itu adalah masuk ke fase retention, teman-teman. Lalu yang terakhir ada advocacy. Ketika akhirnya pelanggan mulai merekomendasikan brand kepada orang lain dan akhirnya muncullah awareness tadi dan ke fase-fase yang selanjutnya itu tadi. Artinya apa? Pada saat ini sosial media itu digunakan oleh brand-brand besar itu untuk melakukan ini salah satunya. Pada akhirnya nggak cuma buat untuk mengenalkan brand aja, kita punya brand Ore gitu, kita punya brand kopi kenangan, enggak. Tapi inginnya adalah goalsnya adalah ya mereka jadi customer yang membeli brandnya dan akhirnya bisa mau merekomendasikan brand itu kepada orang lain. Kita next. Kita masuk ke chapter keempat. Jadi ngapain sih social media strategis itu? Mungkin masih pada belum familiar gitu. Apa itu social media strategis? Jadi dia ngapain aja kerjaannya? Apa bedanya sama humas? Apa bedanya sama mimin sosmed? Mungkin bisa kita lanjut ya. Kita kupas bareng-bareng di sini. Tadi banyak yang ngira sosial media strategis itu ada cuman admin sosial media, upload kontennya, tulis captionnya, udah selesai gitu. Ya layaknya kita bermain di sosial media aja. Enggak, teman-teman. Ada perjalanan panjang yang dilakukan oleh seorang social media strategis, yaitu yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih tujuan bisnisnya. Apakah ada tujuan marketing juga? Ya, ada tujuan komunikasi juga. Tentu saja. Karena kita di sini tadi mau apa? Mau menjalankan marketing funnel yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu apa? Membangun awareness supaya orang mau beli dan akhirnya bisa merekomendasikan ke orang lain. Sebenarnya langkah-langkahnya adalah ini. Ketika udah tahu bisnis objektifnya apa, marketing objektifnya apa, communication objektifnya apa, terus udah tahu nih audiensnya tadi yang kayak di awal saya sampaikan. Oke, Uniqlo mau ngeluarin kaos Mickey Mouse. Orang udah tahu nggak sama kaos? Orang Indonesia pada pakai harus tahu dulu audiensnya. Pakai apa enggak? Suka apa enggak? Consumer insight. Orang-orang tuh kalau pakai kaos biasanya kemana? Kita masuk ke consumer insight. Baru dari semua tadi kita bisa bikinlah
idenya kira-kira apa nih yang cocok untuk memperkenalkan kaos Mickey Mouse Uniqlo ini. Ke big idea. Dari big idea itu baru kita masuk ke strategi kontennya. Oke, kita mau mengenalkan kaos Mickey Mouse Uniqlo ini. Kita mau tayangnya di mana? Di IG, di Instagramnya brand Uniqlo kah? Atau mungkin kita kasih ke content creator atau KOL untuk dipakai langsung supaya orang langsung lihat, oh ternyata kayak gitu ya. Kalau mau pakai kaos tuh bisa pakai jeans, bisa dipaduin sama jaket misalnya. Itu nanti masuk ke eksekusi dari kontennya. Baru measurement. Measurement ini adalah kita lihat nih kontennya bagus apa enggak likes-nya. Banyak yang suka enggak? Banyak yang komen enggak? Banyak yang nge-share enggak? Atau repost mungkin sekarang ya yang di Instagram. Nanti kita akan coba kulik dengan studi kasus yang coba akan kita bahas setelah ini. Lanjut. Teman-teman mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh ya tulis dulu aja di kolom komentar. Nanti aku sambil baca, nanti aku coba jawab di sela-sela penjelasan ini. Kita masuk ke studi kasus pertama. Jadi salah satu brand yang aku handle adalah Uniqlo saat ini. Nah, Uniqlo ini punya daleman khusus untuk cowok, namanya Erism Men's Innerwear. Objektifnya atau tujuan dari brand itu adalah mau launching nih kalau Uniqlo punya daleman cowok yang punya teknologi Airism. Airism itu apa? Yang ibarat simpelnya adalah semeriwing gitu, artinya nggak bikin gerah, nggak bikin iritasi gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang, hah, gimana nih promosiin daleman cowok? Apalagi cowok-cowok jarang banget kan bahas daleman, kayak ya udahlah yang murah aja, yang ada di pasar aja deh. Yang penting beli, yang penting punya gitu. Nggak mikirin tuh adem apa enggak, bikin gerah apa enggak, nggak pernah terpikir seperti itu kan. Itulah kenapa brand pengen ngasih tahu nih, ada loh kita produk buat cowok-cowok supaya tetap nyaman beraktivitas eh, dengan adanya men's innerwear ini. Nggak cuman daleman atau boxer, tapi dia punya kaos. Mungkin bagi teman-teman laki-laki gitu ya, kalau pakai kemeja atau pakai batik gitu, biasanya suka gerah gitu ya pakai kaos yang tebel. Makanya mereka ciptain kaos yang tipis, yang adem gitu. Nah ini dia nih, tentu aja increase product awareness. Itu objektif atau tujuan dari klien ya. Pengennya produk daleman Uniqlo ini pengen dikenal lebih luas nih sama masyarakat supaya mereka tahu, oh ada nih daleman cowok yang adem. Ini juga educate audience about tourism technology, atau ya kita mau ngasih edukasi nih kepada audiens kita kalau teknologi tourism itu tadi nggak bikin gerah, cepat kering, adem, ya tentunya nggak bikin iritasi. Lalu masuk nih, know your audience, atau ketahui dulu nih siapa sih target target pasar kita. Karena tadi udah jelas-jelas ini daleman buat laki-laki, otomatis targetnya adalah untuk laki-laki. Untuk usia berapa yang biasanya pakai daleman seperti ini? Ya, mungkin sekitaran 20 sampai 35 tahun. Uh, Urban Practical Lifestyle Active itu maksudnya adalah ya mungkin orang-orang yang bekerja, uh, yang mau punya mobilitas yang tinggi, punya kegiatan yang super sibuk, atau misalnya suka olahraga. Ya, gitu. Lalu kita masuk ke consumer insight yang tadi sudah sampaikan sebelumnya. Oke, tadi yang aku bilang, kayaknya cowok-cowok itu jarang nih eh, beli daleman tuh merhatiin sampai, oh dia bikin adem nggak ya, bikin iritasi nggak ya. Mungkin berbeda sama cewek-cewek yang kalau ketika beli daleman, pasti nyarinya yang nyaman, yang adem, yang nggak bikin sakit gitu ya. Intinya biar tetap nyaman, mau pakai baju apa aja tetap cocok. Namanya kan kalau cowok-cowok ya udah pakai daleman mah ya udah yang ada aja di pasar atau di toko misalnya, atau di e-commerce kayak Shopee atau TikTok apa atau Tokopedia misalnya. Mereka kalau cowok-cowok lebih prefernya apa coba? Sepatu, kan? Parfum atau jersey, mungkin bagi yang teman-teman yang suka bola gitu. Pasti lebih milih, oh iya, kalau gue beli jersey, gue harus beli jersey yang adem nih, yang ada teknik bla 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 misalnya seperti gitu ya. Itu dari tiga ini kita bisa bikin nih. Oh berarti strategi buat ngenalin produk ini ke
masyarakat tuh seperti apa ya? Boleh kita next? Nah, masuklah kita ke strategi komunikasinya. Tadi seperti yang saya sudah sampaikan, kalau cowok-cowok ini jarang banget bahas soal daleman. Intinya memang klien nggak pernah minta nih buat bikin ya kontennya supaya viral, enggak. Tapi gimana masyarakat bisa tahu kalau kita punya produk ini. Akhirnya kita masuk nih ke ide besarnya, yaitu satu layer, one layer, goodbye discomfort. Artinya satu pakaian aja itu udah bikin ketidaknyamanan kalian itu hilang. Strateginya seperti apa? Kita masuk tadi dari insight. Kalau apa? Kalau cowok-cowok itu jarang banget beli daleman yang proper, yang ya udahlah ngapain beli mahal-mahal atau juga buat dipakai di dalam juga. Tapi ternyata relate juga nih kalau banyak nih bapak-bapak cowok di luar sana yang untuk suka olahraga tuh, aduh kalau udah daleman yang gak nyaman tuh pasti gak enak banget buat beraktivitas. Misalnya mungkin ada nih yang sebelum kerja olahraga dulu, bisa lari dulu nih subuh-subuh kan. Tapi pakai dalamannya nggak enak, pasti mau nggak mau harus mandi dulu segala macam. Tapi ternyata ada nih daleman kaos dan juga boxer ya. Walaupun kamu habis olahraga pun, kalau mau nggak harus mandi pun juga tetap kering gitu dalamnya. Jadi bisa langsung beraktivitas yang lain, termasuk bisa langsung kerja dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita kasih tahu edukasinya. Kenapa bisa ada dalaman yang adem? Tadi kasih tahu, oh ternyata ada teknologi airism, bla bla bla. Baru masuk ke produk benefit, yaitu kita kasih tahu harganya, apakah ukuran-ukurannya atau detail dari si produk itu sendiri. Jadi ketika bikin konten itu nggak cuman oke foto dalemannya terus diposting udah nggak menarik dong, orang nggak tahu, terus ya udah apa daleman, orang juga nggak tertarik pasti untuk nge-like atau bahkan komen gitu kan. Tapi ketika kita kasih tahu nih, oh ya ternyata banyak ya nih bapak-bapak, nanti aku akan kasih contoh, aku kasih lihat langsung konten itu seperti apa biar teman-teman juga kebayang. Ketika udah kita susun strategi kontennya itu seperti yang ada di sini, lalu pertanyaan selanjutnya, terus tayangnya di mana? Apakah di sosial medianya Uniqlo Indonesia, atau kita kasih ke orang misalnya ke KOL atau influencer supaya dia nyobain langsung dan kasih testimoni, karena mungkin dari saya teman-teman di sini, iya nih aku tanya teman, oh ini aku lihat review. Artinya apa? Kalian ketika mau beli sesuatu lebih percaya ketika udah lihat review aslinya, orang make, orang ngerasain, baru kalian memutuskan untuk beli. Nah, akhirnya apa? Kayaknya kalau di brand, kalau kita ngasih tahu seperti ini, kesannya kayak, ya terus apa? Ya itu kan produk kalian. Ya udah, gitu kan. Ya ibaratnya kalau kalian udah ada produk itu, terus apa? Aku harus beli. Nggak juga kan? Akhirnya kita nggak posting konten ini di brand, tapi kita bekerja sama dengan new media atau new media ini sudah dibilang homeless media. Mungkin teman-teman ya familiar sama Kompas, CNN, yang mana emang atau mungkin TV, ada Trans TV gitu ya. Nah, kalau ini adalah yang mungkin cukup familiar di teman-teman, ada Volkatif, ada bapak-bapak ID mungkin pada follow, ada yang follow, ada e-commerce gitu ya, ada yang Vpop gitu. Ini adalah media yang emang besarnya adalah di media sosial, entah itu di Instagram maupun di TikTok. Akhirnya kita pikir, ya udah orang-orang target market kita nih atau audiens yang mau kita tuju nih, itu pun lebih seringnya bukan Instagram sama TikTok. Ya udah, mending kita bawa cerita ini ke media mereka, ke audiensnya mereka, supaya bisa tahu nih, oh ternyata Uniqlo punya boxer ini, punya dalaman ini loh. Tuh. Hasilnya gimana nih teman-teman? Kita bisa next. Oke, nah ini salah satu, salah tiga. Nah, mungkin nanti bisa di-showing satu-satu ya, Kak Syarif. Yang pertama dulu, kita klik. Ini salah satu campaign yang tayang di Bapak-Bapak ID. Jadi saya memulai
kontennya, nggak langsung ngomongin soal apa daleman, nggak. Tapi kita kita cari dulu apa sih yang jadi keresahan bapak-bapak dan cowok-cowok di luar sana. Yaitu salah satunya ini. Tanda-tanda kalau celana dalam bapak udah minta pensiun. Pertama, bagian tengah udah bolong. Istri bapak udah banget nyetrikain. Nistabet kayaknya. Bahasanya ini dibuat cocok mungkin dengan audiensnya si bapak-bapak nih. Kalau kena cahaya udah transparan, warna bawaan pabriknya udah kagak bisa ditebak, dan lain-lainnya. Terus bisa next slide-nya. Nah, mungkin udah bosen rasanya Bapak dicemooh sama rekan-rekan sejawat karena celana dalam Bapak belel banget. Atau mungkin Bapak udah pernah depresi karena mau begaul di tongkrongan karena celana dalam Bapak udah white label, alias udah nggak kelihatan lagi tuh labelnya apa, mereknya apa. Gitu. Saatnya kami turun tangan untuk memperbaiki keadaan ini. Bisa next. Jadi ini adalah konten giveaway sebenarnya teman-teman. Tapi dikemas nggak kelihatan kalau ini giveaway. Akhirnya kita masuk nih ke sini. Saatnya Bapak naik level. Ternyata ini udah terendus sama Uniqlo Indonesia. Beliau melihat kegundahan kami di mana warganya banyak nih pakai celana dalam balel. Lalu beliau berkata, bagiin deh Pak celana dalam Erizen kita buat 50 bapak-bapak. Baru next adalah syarat dan ketentuan ikut giveaway-nya. Caranya gampang. Tapi sebelum masuk ke giveaway-nya, kita jelasin dulu nih apa sih celana dalam Erizen itu? Apa sih enaknya kalau pakai dalaman ini? Kita jelasin lah di satu slide ini. Bisa next. Jadi sebenarnya konten promosi, tapi di awal nggak kelihatan kayak, wah, bahas ini, kalau ini udah skip gitu. Nggak di skip kan, jadi kan tetap pantengin kontennya sampai di slide terakhir. Di sini pun kita udah mulai masuk juga nih, kasih tahu fiturnya apa sih dalaman Erism ini yang kira-kira mudah nih dipahamin sama audiensnya bapak-bapak. Salah satunya nih, menyerap keringat, biar aset bapak tetap adem dan nyaman, cepat kering, seratnya kagak bikin bau, adem bahannya, lentur, menyerap dan nutrien sumber bau, bikin kulit bapak bernapas lembab. Kita buat bahasanya semudah mungkin dipahami sama audiensnya bapak-bapak, yang juga mayoritas bapak-bapak. Mungkin ke next terakhir. Nah, akhirnya baru nih kita kasih tahu, oh ternyata ini giveaway teman-teman. Kita mau bagiin nih ke 50 bapak-bapak. Dapatnya apa? Dapatnya ternyata ada daleman dan juga 2 boxer. Terus caranya, mungkin bisa di next. Baru deh di slide terakhir itu kita kasih tahu cara ikutan giveaway-nya. Jadi di awal, soalnya ini bukan giveaway, ya udah kayak konten bapak-bapak ID pada umumnya aja. Tapi ternyata kita tetap masukin, oh ada penjelasan produknya juga. Terus oh ternyata kita bisa dapetin nih dan ngerasain langsung produknya. Akhirnya di slide terakhir kita bikin kontennya dikemas seperti ini. Nah mungkin bisa coba ke contoh yang lain, Kak. Namanya aku jawab juga ya ini dari pertanyaan dari Muhammad Risanta. Seberapa penting menjelaskan bisnis objektif, marketing objektif, dan komunikasi sebelum menyusun strategi media sosial? Apakah jumlah like, komen, views benar-benar mencerminkan keberhasilan sebuah kampanye produk atau jenis sebaliknya? Oke. Nah, menyelaraskan itu pasti. Karena kenapa? Ketika kita membuat sebuah konten itu, tentunya kita harus lihat dulu objektif bisnisnya mau apa. Apakah cuma buat memperkenalkan aja, atau ada target produk yang dituju, atau cuman ya udah, yang penting orang tahu-tahu dulu deh sama Uniqlo, yang penting orang tahu dulu deh sama boxernya Uniqlo. Tadi ada yang namanya marketing objektif. Oh, perlu nggak ada penjelasan soal produknya? Orang-orang udah pada tahu nggak sama produk yang mau kita share, yang mau kita kenalin nih? Kalau belum ya harus kita kasih tahu dong apa sih itu istilah Erism, boxer. Mungkin teman-teman udah familiar belum? Audiensnya udah familiar belum sama boxer itu bentuknya gimana? Kan beda tuh sama celana dalam yang bentuknya segitiga gitu. Itu harus dijelasin juga. Sama yang terakhir communication objektif, balik lagi cara komunikasinya. Tadi mungkin kalau teman-teman lihat di kontennya Bapak-bapak Audi, bahasanya kan bahasa Betawi banget ya, gitu. Ala bapak-bapak gitu yang nggak resmi kayak inilah dia celana dalaman untuk pria, saya nggak seresmi itu kan. Karena kenapa? Karena ya tadi
antara bisnis objektif, marketing objektif, dan communication itu kita kemas supaya tetap sesuai sama audiens yang mau kita tuju di Bapak-Bapak ID. Makanya objektif bisnis, marketing, dan communication itu memang harus selaras supaya goals atau tujuan dari kampanye media sosial kita ini bisa tercapai. Dan apakah tadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah jumlah like, komen, views benar-benar mencerminkan dalam sebuah kampanye? Bisa iya, bisa enggak. Karena cara kita mengukur sebuah konten atau kampanye campaign itu berhasil apa enggak di sosial media, enggak cuma kita lihat dari likes, komen, share-nya. Iya, itu pendukung. Tapi kita bisa dari total views. Kita bisa lihat dari reach atau jangkauan seberapa jauh konten ini menjangkau, apakah jangkauannya cuma di Jakarta aja, atau bisa ke Kalimantan, atau bisa ke Bali, ke Sumatera, atau bahkan ke luar negeri misalnya. Itu yang jauh lebih penting. Dan bagaimana interaksi di dalam konten itu, atau bisa kita lihat dari komennya. Komen-komennya gimana nih? Kalau emang ini kebetulan adalah komen campaign-nya itu giveaway, dan giveaway-nya itu kita ambil dari kolom komentar. Mereka tulis di kolom komentar, makanya mungkin isi dari komentarnya kurang lebihnya adalah ya untuk menangin giveaway itu. Tapi sebenarnya itu jadi salah satu faktor like, comment, views itu. Tapi sebenarnya more than-nya kita bisa lihat dari interaksi juga, dan juga seberapa jauh jangkauan dari konten ini. Nah, ini mungkin dari Invipop nih. Kita bikin yang lagi ngetren. Kemarin kan sempat tuh kakak-kakak itu adalah aku, atau ini kita coba ambil tren, namanya adalah trendjacking content, di mana apa nih yang lagi ngetren, kita coba injek apa ya? Kita coba ikutin tren yang lagi digandrungi orang-orang di media sosial, tapi kita kaitin topiknya sama apa yang mau kita pasarkan gitu, brandnya. Ini salah satunya kita coba kemas hal sederhana tapi bikin gelisah. Misalnya makan nasi goreng nggak pakai kerupuk. Next. Pas itu relate ke, oh iya lagi kalau mungkin ya bagi sebagian orang, iya lagi kalau makan nasi goreng enaknya pakai kerupuk gitu ya. Next. Nah, di WhatsApp atasan tapi manggil nama doang, atau misalnya di WA orang tapi cuma manggil halo misalnya. Hai Alifa gitu. Tapi nggak ada kelanjutannya nih apa. Pasti bikin gelisah nih. Ih, mau ngomong apa ya? Kayak gitu kan. Mungkin artinya apa? Kita ngambil momen-momen yang dekat sama audiens kita. Mungkin bisa next, Sarif, sampai sebelum saya terakhir. Nah, pagi berangkat masih wangi, siang dikit udah gerah. Nah, daleman yang gak bikin ribet pas lagi hektik, kayak daleman boxer Airism yang Uniqlo, yang adem dan nyaman dipakai seharian. Jadi kalau di sini bedanya, kalau tadi di bapak-bapak kita jelasin tuh apa itu Airism, istilah Airism, bentuk boxernya kayak gimana, kalau di sini enggak. Coba mungkin bisa next. Punya kaos andalan, bantu serap keringat adem dipakai, nggak bikin bau. Jadi nggak harus kontennya itu nunjukin si produknya, nggak harus konten itu isinya langsung ada brandnya Uniqlo gitu, ada bentuk barangnya, nggak dalam bentuk tulisan seperti ini, atau bisa kita sebut copywriting, itu juga bisa menjadi salah satu strategi konten kita. Next. Nah, ini akhirnya udah baru masuk nih di 2 slide terakhir, baru masuk ke konten giveaway-nya. Next. Kalau untuk di konten ini kita sama sekali nggak masukin brand, dalam tanda kutip adalah logo brandnya, barangnya, atau istilah-istilahnya itu enggak. Tapi hanya cukup dalam bentuk tulisan aja. Dan ternyata berhasil nggak? Berhasil. Kita bisa lihat dari komen, likes, dan share-nya. Mungkin di sini share-nya nggak kelihatan ya. Itu ternyata orang cukup sekali gitu, nggak serta-merta, oh iya nih, ternyata konten ini kok skip deh. Oh ternyata nih kontennya naik, misalnya skip deh gitu. Tapi enggak, tapi dikemas benar-benar ya sesuai dengan audiensnya Invipop. Nah, mungkin terakhir contoh dari e-commerce. Boleh dilihatin ya, Kak. Nah, ini mungkin bagi cowok-cowok di sini yang follow konten ini, follow si e-commerce ini, mungkin mereka kan sering bahas tuh ya keresahan-keresahan yang ada di media sosial gitu. Topik-topik yang lagi happening itu dia bahas. Kita coba masuk nih ke
e-commerce ini. Mungkin bagi cowok-cowok 750.000 buat mouse itu biasa aja. Tapi giliran lihat plafon bocor, ya udahlah kita survei tukang dulu. Tapi kalau buat mouse ya udah gas. Ini next ya. Intinya adalah kalau ini ada konten angle-nya, kalau buat hobi ini gas terus. Tapi kalau buat kebutuhan esensial apalagi buat dia sendiri, nanti dulu deh, masih bisa ditunda. Ini bisa next. Untuk di konten ini juga kita nggak nampilin produknya secara langsung, tapi udah kita mulai sisipin kayak gini. Ketika 2 juta buat keyboard berisik, ini switchnya beda bro, gitu ya. Alasannya. Tapi kalau disuruh ganti color baru, ngapain? Ini juga masih bisa kepake, masih muat, masih enak. Oke, next. Nah ini, ketika 700.000 buat beli game, misalnya buat game PS atau game di komputer misalnya. Tapi ketika 100.000 nih buat beli color baru, pasti pada mikirnya 1.001 kali deh. Ngapain? Nah ini juga masih nutup kok. Next. Nah ini ya, prioritasku. Jadi ini emang dibikin, ya e-commerce itu kan karena tadi ya, dia komunitas basicnya, dan terutama komunitas laki-laki. Jadi dibikin, yang bikin relate situasinya adalah situasi-situasi yang dihadapin sama bapak-bapak atau kaum laki-laki pada umumnya. Next, baru kita masuk ke produk. PC boleh kelap-kelip, masa kolornya kayak gitu sih, malu amat. Gitu ya. Baru kita masuk ke giveaway-nya. Nah, kalau di sini memang kita langsung tunjukin nih, supaya orang tertarik untuk bikin ikut giveaway-nya. Dapatnya apa? Dapatnya seperti yang ada di box ini. Caranya gimana? Cukup tag aja 2 temennya di kolom komen, jelasin kenapa kamu lebih layak dapetin 1 set dalaman ini dibandingkan teman kamu. Nah, mungkin bisa lihat nih di kolom komennya. Jadi, komen nggak cuma, yuk ikutan, tag temennya. Yuk ikutan. Tapi benar-benar ngasih tahu nih experience-nya apa sih, alasan yang mereka pantas buat dapetin si Eri ini. Jadi, kita yang bikin dari strategi yang kita buat itu, akhirnya komen yang muncul atau interaksi yang muncul di kolom komentar itu kita bisa tentukan gitu mau seperti apa outputnya, yaitu dari mana, dari strategi yang kita buat untuk campaign ini. Mungkin sambil aku jawab nih pertanyaannya Kak Oriza, punten Kak, kalau dari Kakak sendiri lebih saranin fokus interaksi dan media sosial atau reach dalam konten? Mungkin saran untuk produk yang belum sebesar Uniqlo ya, karena katanya interaksi bagus, untuk media sosial yang masih baru. Sebenarnya unggulannya apa ya Kak? Atau baik lagi sama goals kita? Terima kasih. Nah, mungkin ini relate ya bagi teman-teman UMKM atau yang baru merintis atau yang punya homemade homemade gitu ya, atau usaha-usaha yang baru merintis. Yang harus diperhatiin itu apa sih sebelum kita misalnya kita mau beli iklan gitu ya. Ini kan ibaratnya kita beli iklan ke media, new media atau ke media yang namanya e-commerce ini. Kita mau promosi nih sebenarnya, tapi nggak langsung hard selling, tapi kita kemas supaya soft selling. Mungkin untuk produk yang nggak sebesar Uniqlo, yang harus kita tekankan itu apa? Dari marketing funnel itu, yaitu apa? Awareness. Kita harus kasih tahu dulu ke orang-orang, kalian tuh jual produk apa? Misalnya, kalian lokalnya mungkin kalau di Banjarmasin terkenalnya sasirangan. Orang harus tahu dulu apa itu sasirangan, apa bedanya sama batik. Apakah sasirangan itu sama dengan batik? Kita harus kasih tahu dulu edukasinya. Edukasinya lewat apa? Kita bisa ambil misalnya sejarah sasirangan seperti apa. Terus kemudian sasirangan itu ada motifnya apa aja. Apakah setiap motif layaknya batik? Misalnya batik kan ada batik parang, Megamendung, itu punya ceritanya kan. Nah, kita bisa ambil ceritanya dari situ. Misalnya ya teman-teman. Atau misalnya kalian punya kerajinan-kerajinan makanan misalnya ya. Misalnya keripik ikan patin misalnya gitu ya. Orang harus sebelum kita mulai masarin soal produknya, kita kenalin produknya, orang harus tahu dulu ikan patin itu udah cukup familiar nggak di telinga orang-orang, atau mungkin lebih familiar ikan gabus mungkin ya buat di luar Kalimantan. Jadi kita bisa berawal dari itu, gabus itu sama dengan ikan patin, itu adalah ikan yang sama misalnya. Kita bisa berawal dari situ dulu.
Jadi intinya sebelum kita masuk atau misalnya sebelum kita nentuin target, oke, kita harus penjualan produk kita ini sekian, anggaplah 100 produk gitu ya dalam 1 bulan. Caranya dengan iklan di media sosial. Tapi kalau nggak tahu caranya, nggak tahu strateginya gimana, kalau cuma ya udah, misalnya nih ya, eh, aku mau ada iklan di Banjar Info atau misalnya di share lokal atau info Banjar apa dan lain-lain gitu ya. Tapi nggak tahu nih, maksudnya orang-orang di situ udah tahu belum sama produk kalian, udah kenal belum sama olahan produk kalian. Misalnya ya kalau itu bentuknya makanan gitu. Kalau bentuknya tadi fashion, baju, misalnya kaos sasirangan misalnya yang belum ada misalnya di sana. Udah tahu belum motif sasirangan itu udah dikenal belum sama orang-orang? Kita berangkat dari situ dulu, dari hal yang paling basic atau paling dasar dulu. Orang udah tahu belum sama produk yang mau kita jual? Kalau emang belum, kita naikin awareness dulu. Jadi fokusnya adalah mengenalkan produk kita dengan mengemasnya di sebuah cerita yang menarik gitu. Dikemasnya dari cerita itu kita terjemahkan ke konten seperti ini. Kayak tadi kan keresahan orang-orang atau misalnya sekarang apa ya yang lagi happening atau di TikTok misalnya joget-joget TikTok. Nanti di case selanjutnya aku akan coba kasih penjelasannya. Jadi sebenarnya promosi nggak cuman bentuknya itu seperti ini. Ini kan bentuknya desain ya teman-teman, tulisan gitu di mix dengan gambar, ada penjelasan-penjelasannya. Nggak cuma seperti itu, bahkan ya joget-joget TikTok itu juga juga bisa loh salah satu cara strategi untuk memasarkan produk. Misalnya kalau misalnya itu brandnya fashion, bukan UMKM fashion, bisa pakai bajunya terus sambil kasih tahu. Tapi lagunya yang dipakai lagu yang lagi ngetren di TikTok, misalnya yang OBH, kok bisa share gitu ya. Misalnya kayak praktekin si lagunya itu, gerakannya seperti itu, tapi pakai bajunya misalnya baju yang memang lokal brand yang kalian memang mau promosiin. Nanti di videonya itu nggak cuma joget-joget itu enggak, tapi bisa di si tag misalnya. Ini loh brand lokal kebanggaan Banua, misalnya namanya apa, misalnya gitu ya. Itu bisa. Nanti mungkin di next case aku coba bisa kita gali lebih dalam lagi. Semoga menjawab ya. Kalau belum menjawab, boleh nanti nanya lagi di kolom chat ya teman-teman. Mungkin kita bisa next. Nah, intinya yang dari konten yang sudah tadi saya tunjukkan, yang kita bisa pelajari adalah kita harus lihat dulu teman-teman audiensnya. Bagaimana audiensnya ini udah sesuai apa belum sama produk yang mau kita pasarkan. Kalau misalnya tadi makanya yang aku sempat bilang sebelumnya dan aku sempat singgung juga, kalau misalnya kita mau ngenalin baju sasirangan, kaos sasirangan, tapi sasirangan aja tuh orang belum begitu kenal, gimana kita bisa nyampe ke audiensnya? Jadi kita harus tahu dulu nih audiens kita udah tahu apa belum sama produk itu, sama hal-hal basic deh, misalnya atau kopi fore misalnya. Kopi fore baru ngeluarin apa namanya americano, tapi asam rasanya karena dia campur lemon misalnya gitu ya. Kita harus tahu dulu nih audiens yang mau dituju sama fore. Orang-orang udah pada tahu nggak sih americano itu apa, bentuknya seperti apa? Itulah kenapa dari audience first ini kita harus tahu dari hal basic dulu. Yang mau kita tuju ini udah tahu belum? Kalau belum, caranya bagaimana? Kita tanya. Ya, itu masuk ke insight matters. Kita tanya dulu, misalnya nih kita bisa bikin polling misalnya kan kalau di Instagram udah bisa ya ada di Instagram Story ataupun di Instagram post tuh udah bisa kita polling. Atau bisa nyebar kuesioner misalnya. Atau bikinnya aja di story misalnya. Kalian udah pada tahu belum sama sasirangan misalnya ya? Kalian udah pada tahu belum sama ikan patin misalnya? Misalnya. Kita dari situ kita tahu nih kayak oh ternyata tinggal lagi itu apa ya misalnya atau udah tahu. Ada yang tahu belum sama amplang misalnya? Tahu nggak amplang itu terbuat dari apa misalnya? Mungkin belum banyak orang yang tahu ternyata amplang itu terbuat dari ikan tenggiri gitu. Mungkin ada yang belum tahu kok, oh ternyata ikan tenggiri itu olahannya nggak cuma buat ampang, tapi bisa buat macam-macam. Kita berangkat dari insight itu. Jadi kalian ketika udah tahu, oke, audiens aku apa, siapa, seperti apa, kemudian kita tanya nih langsung, entah itu lewat polling di Instagram Story bisa, di Instagram Feed bisa, atau ibarat kuesioner pakai Google Form, itu bisa, atau cuma ya sekedar nanya aja di IG Story, pakai tulisan tuh, kalian tahu nggak sama
istilah ini misalnya kayak gitu-gitu. Kalau misalnya produk kalian kayaknya unik banget nih, orang belum belum pernah bikin sebelumnya gitu ya. Bisa berangkat dari situ. Kalau yang belum tahu, maka selanjutnya komunikasi yang harus kalian bangun atau strateginya adalah mengenalkan dulu istilah itu tadi supaya dikenal. Oh, ternyata sasirangan itu bukan batik, tapi adalah salah satu kerajinan yang mirip seperti batik, tapi cara pengolahannya itu berbeda. Nah, mungkin selanjutnya adalah one campaign, one content. Nah, tadi mungkin yang aku tunjukin di case tadi Uniqlo Boxer itu, sebenarnya kan campaignnya cuma satu ya teman-teman, yaitu memperkenalkan daleman dari Uniqlo. Tapi outputnya atau yang dihasilkan nggak cuma satu konten aja teman-teman, tapi kita ngasilin tiga dengan pendekatan yang berbeda-beda. Karena kalau cuma campaignnya kita samain, misalnya oke kita mau kenalin mungkin ya paling dekat sama teman-teman adalah produk bank nih, misalnya tabungan. Kita mau kenalin tabungan berjangka 3 tahun baru dikeluarin sama bank A misalnya gitu. Udah campaign cuma satu. Eh, ayo menabung apa menabung untuk masa depan Anda misalnya. Karena sekarang ada baru tabungan berjangka 3 tahun. Udah kayak gitu aja, nggak menarik. Tapi kalau misalnya kita cocokkan dengan audiens, oh ternyata yang jadi targetnya itu adalah ini nih Gen Z yang baru kerja misalnya, yang baru merintis karirnya. Kita bisa berangkat dari situ. Ketika memulai karir, hal utama yang harus eh, apa ya harus dipikirkan adalah tabungan masa depan. Kita bisa berangkat dari situ, baru masuk ke bagaimana mengelola keuangan. Nggak langsung masuk ke tabungan berjangka ya enggak, tapi kita bahas dulu nih apa nih yang bikin relate. Oh iya, kalau orang baru kerja tuh pasti ya pengennya beli deh semua yang dia mau ya kan. Terus ininya mau dihabisin deh tuh duit, padahal sebenarnya masa depan tuh masih panjang banget dan kita udah bisa loh saving pelan-pelan dengan membangun apa? Membangun rutinitas menyimpan uang. Nah, menyimpan uang itu bisa macam-macam kan teman-teman, bisa langsung cashnya diambil, ditaruh di celengan, bisa di bank, bisa juga di depositoin, bisa juga saham, reksadana gitu, ada macam-macam. Nah, barulah kita masuk. Kalau tabungan berjangka itu resikonya seperti apa sih untuk pemula misalnya? Kita bisa berangkat itu baru nanti di akhir kita jelasin kalau oh ini loh Bank A tuh baru aja ngeluarin produk tabungan berjangka 3 tahun. Jadi ya mungkin bagi orang yang baru mulai kerja, oh iya ya kalau aku kerja dalam 3 tahun pasti tabungan aku udah bisa segini nih. Let's say misalnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi satu campaign itu nggak harus outputnya ada cuma satu konten, tapi bisa beberapa konten yang akhirnya bisa jadi cerita tuh perjalanan. Jadi nggak harus di awal konten tuh langsung bahas soal produk yang seperti yang tadi aku tunjukin ya. Nggak harus langsung bahas boxernya, enggak. Ada yang tadi mungkin di Bapak-Bapak ID langsung kita bahas tandanya daleman Bapak udah harus pensiun. Tapi kalau kayak di Infipop kita nggak langsung bahas daleman. Kita langsung bahas tuh apa yang lagi relate yang bikin orang gelisah tuh apa ya? Keringetan misalnya. Pakai baju kebesaran, pakai baju kekecilan misalnya. Hal kayak gitu. Jadi artinya satu campaign itu sebenarnya nggak tentu cuman keluar outputnya itu satu konten aja, nggak tuh. Jadi kita bisa bikin beberapa konten. Nah, mungkin untuk teman-teman yang punya UMKM yang baru merintis, tadi cara kita mengenalkan produk nggak cuma oke kasirangan adalah bla 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 bla. Bla. Udah selesai kontennya. Enggak, tapi kita bisa berawal dulu deh kasirangan itu apa. Terus nanti di konten selanjutnya kita bahas nih, bagaimana kasirangan itu dibuat, apa yang menginspirasi adanya kaos kasirangan, misalnya. Baru nanti terakhir ini loh cara memadupadankan kaos kasirangan untuk kegiatan sehari-hari. Jadi ada perjalanannya, ada journey-nya. Nah, yang terakhir adalah distribution is strategy. Tadi seperti yang aku bilang, eh, kita nggak mendistribusikan konten ini ke Instagramnya Uniqlo Indonesia enggak, karena ya ngapain kalau buat konten itu kan tujuan kita mau memperluas. Kalau audiensnya Uniqlo Indonesia pasti ya udah itu lagi kan yang lihat gitu, yang lihat, yang like, yang komen. Tapi kita ingin memperluas nih jangkauannya. Itulah kenapa kita tadi kerjasama sama media. Nah, mungkin bisa next Kak. Ini sambil aku jawab pertanyaan dari Kak Ahmad Rifat.
Dari kakak biasanya seperti apa menentukan positioning yang unik di media sosial, terutama saat hampir semua orang kompetitor menggunakan konten yang sama yang serupa. Ini menarik ya teman-teman, pertanyaan dari Kak Ahmad. Menurut saya, menemukan positioning yang unik itu, kita lihat dulu audiensnya. Oke, mungkin bisa dia anggap lah ya, unik. Aku coba ambil contohnya Uniqlo. Baju, baju itu kan banyak nih brandnya, ada Uniqlo, ada H&M, ada Matahari, ada apa yang lokal, ada macam-macam deh. Pasti positioningnya sama. Apalagi misalnya kalau kita ngomongin kaos, kaos itu ke semua orang bisa, misalnya ke ibu-ibu bisa, bapak-bapak bisa, anak-anak bisa, anak muda bisa, ya kan? Tapi kita punya beberapa cuttingan nih, misalnya ada yang slim fit, ada yang oversize, gitu ya, ada yang boxy. Itu yang akhirnya uh, mengerucut. Oke, misalnya kaos boxy itu kayaknya lagi digandrungi banget nih sama Gen Z gitu. Nah, yang lagi ngetrend di Gen Z itu apa? Anggaplah tadi konten TikTok OBH Kombi Saset itu, tanya ya. Terus kita joget nih, kita ikutin trennya gitu. Dan tapi brand lain juga sama misalnya, atau eh, yang punya produk kaos itu juga melakukan hal yang sama. Yaitu kita bisa ambil strategi apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalaupun sama, tapi pesan yang disampaikan itu bisa kita buat berbeda, teman-teman. Gitu. Nah, satu lagi nih, Kak izin tanya, kalau di bidang jasa, apakah pendekatannya sama dengan produk? Nah, ini juga menarik. Mungkin kalau untuk di jasa, mungkin nggak ada kelihatan ya, misalnya produk yang dijual itu apa. Mungkin seperti saya, itu di saya kan bekerja di PR agency. Yang saya dan kantor saya jual itu adalah jasa saya untuk bikin strategi konten, untuk mengelola sosial media, terus cara memperkenalkannya gimana? Sebenarnya serupa, tapi mungkin dari sisi marketingnya adalah bagaimana kita membangun testimoni dari orang-orang yang pernah bekerja sama sama kita. Misalnya nih, mungkin jasa desain misalnya ya, yang paling simpel nih, mungkin teman-teman bisa nih, jasa desain untuk poster atau bikin backdrop gitu ya. Terus gimana nih cara masarinnya? Gitu. Ya, kita berangkat dulu dari audiens 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 yang kalian tuju itu, yang mau kalian tawarkan jasanya. Udah ada tahu belum jasa yang kalian punya itu apa? Mungkin yang paling mudah ada kalau tadi yang aku bilang jasanya bikin desain nih. Itu bisa berangkat dari ketika kalian udah tahu, oh audiens aku adalah aku mau coba ke UMKM lokal nih. Mungkin bisa awalnya kita nawarin dulu eh, trial gitu ya, gratis. Konsultasi dulu, misalnya aku mau bikin desain kemasan nih, tapi aku bingung mulai dari mana. Kita bisa dari Instagram misalnya, atau yang story, dicari misalnya brand UMKM yang mau dibantu desain sosial medianya misalnya gitu ya, atau produknya, komen di DM atau komen di kolom komentar ini. Jadi banyak kan tuh misalnya nih, ya mungkin bisa, kalau untuk perintis bisa berawal dari situ ya, gratis, tapi eh, ketika nanti outputnya sudah ada dalam bentuk misalnya output, oh ternyata poster yang dibikin sama saya tuh seperti ini loh gitu, baru nanti kita pasarkan seperti apa, kita pajang di portofolio, entah itu di Instagram juga bisa, di TikTok juga bisa, di LinkedIn juga bisa gitu ya, kalau untuk forum profesional gitu. Nanti di situ kita minta nih dari orang yang ibaratnya kita bantu desainkan itu untuk ngasih testimoni. Artinya apa? Dari awareness tadi, oh ternyata kakak ini bisa loh ngedesain, terus kita bikinin desainnya kan, ternyata udah percaya nih, ada output kontennya. Dia kasih testimoni, akhirnya testimoni itu yang bisa jadi pegangan kita buat, oh iya nih dia desainnya bagus kok. Atau misalnya ya kalau untuk desain ya, jasa jasa mendesain itu ya kita bisa misalnya recreate atau bikin ulang logo misalnya, atau bikin ulang kan banyak tuh ya konten-konten di TikTok yang kayak dia suka ngegambar, terus dia recreate tuh gambar-gambar atau misalnya ngedesain atau
edit foto itu. Dia kan dijual jasanya dia kan untungnya. Cara ilangin foto orang. Hal itu simpel tapi kayak cara bikin backdrop supaya lebih menarik gitu. Lebih cocok saat difoto misalnya. Ukurannya kamu kasih tahu misalnya ya. Itu hal kayak gitu tuh bisa bisa dikulik dan itu bisa dijadiin konten teman-teman. Misalnya kayak cara membuat logo gitu, membuat logo suatu brand misalnya gitu ya. Kita mulai dari apa tuh sketsa dulu misalnya. Nanti kasih cara membuat sketsa tuh gimana? Kita bisa searching, research. Oh, misalnya berawal, oh yang misalnya dari kopi kenangan. Kenapa awalnya dia bentuknya love? Karena kopi itu kan dicintai sama orang-orang, gitu. Mungkin gitu. Jadi berawal dari situ, akhirnya dia pengen produknya nanti bisa dicintain. Misalnya itu juga bisa jadi apa ya jasa yang oh ternyata tuh filosofinya seperti ini loh, gitu. Udah membuat suatu logo. Kurang lebih kayak gitu ya Kak. Dan nanti kalau emang belum jelas, kalau mau lebih jelas, nanti bisa tanya personal sama saya. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita coba lanjut dulu ke case tadi yang kedua. Nah, ini cukup menarik karena jauh berbeda sama yang brand sebelumnya, yaitu Uniqlo. Jadi, BCA yang saya handle, itu adalah Instagram Private Employee. Jadi, Instagram khusus untuk eh, karyawannya BCA. Jadi untuk bisa akses Instagramnya ini itu perlu di accept sama adminnya. Dan hal ini waktu itu adalah tim aku yang handle. Jadi mereka harus isi form dulu dari cabang mana, terus dia dari divisi atau dari unit kerjanya apa, baru bisa join ke sini. Nah, isinya itu cukup menarik teman-teman, mereka cukup berbeda jauh dengan apa yang disampaikan ke publik karena di sini isinya karyawan pasti ya kalau untuk produk semua karyawan juga udah tahu dong produknya BCA ada apa aja gitu. Itu mungkin udah jadi makanan sehari-harinya mereka gitu. Tapi di sini adalah kita menyampaikan apa? Kegiatan-kegiatan yang dibuat sama BCA untuk karyawannya. Tapi sebelumnya yang ditunjukkan sama mereka itu hanya statik. Statik itu maksudnya yang foto aja, foto atau desain aja, desain tulisan. Oh, dia nanti ada eh, kayak gini, ada webinar untuk customer service BCA misalnya, atau misalnya ada pelatihan untuk satpam BCA misalnya kayak gitu. Tapi ya udah, cuma tulisan, terus waktu tempatnya segala macam, udah nggak ada yang menarik gitu ya, cuman ya udah poster aja gitu. Akhirnya objektif yang diinginkan sama manajemen untuk media sosial ini adalah dia pengen ya kan BCA kebetulan cabangnya ada di seluruh Indonesia, bahkan dari Sabang sampai Merauke itu mereka punya cabang. Nah mereka ingin setiap karyawan itu ya bangga gitu jadi karyawan BCA. Mereka pengen antar karyawannya tuh bisa saling kenalin gitu, bahkan yang jauh di Sabang sekalipun bisa kenal tuh sama karyawan yang ada di Merauke gitu. Nah terus caranya gimana? Itulah kenapa akhirnya BCA menggunakan sosial media ini sebagai jembatan komunikasi teman-teman untuk menghubungkan orang-orang yang bahkan mereka nggak pernah ketemu. Ya harapannya bisa ketemu di sosial media ini. Nah, kalau udah saling follow nih, terus gimana mereka bisa kenal? Kalau yang konten-kontennya ya cuman ya udah ketemunya pas di pelatihan kayak gini, misalnya di webinar atau pas ada acara misalnya di Jakarta misalnya ketika ada yang mengundang seluruh karyawan gitu. Makanya di sosial media inilah mereka mau coba melibatkan karyawan-karyawan itu untuk bikin konten juga gitu. Supaya oh ternyata si Arif dari cabang Makassar tuh kayak gini mukanya gitu. Oh ternyata ada loh kegiatan di cabang Denpasar tuh kalau setiap Galungan Kuningan tuh kayak gini gitu. Mereka tuh pengen ada interaksi-interaksi seperti itu di sosial medianya karyawan BCA. Makanya itu dia ada yang namanya build internal culture. Ya, selain tadi mau interaksi antar karyawannya itu semakin aktif, mereka juga pengen kultur yang dibawa sama perusahaan bagi karyawan itu bisa dikenalkan lagi, biar bisa di-remind lagi melalui konten-konten di
BCA semua beres ini. Dan tentu aja untuk um, memperkuat komunikasi antar karyawannya juga. Tadi kita masuk ke problemnya nih. Kalau konten-konten korporasi atau konten-konten ya yang instansi resmi seperti biasa pasti ya kaku kan teman-teman bahasanya, bentuk desainnya di sosial media. Nah, itu kayak oh ya udah deh poster udah kayak gitu doang. Nah, akhirnya kita coba tanya nih ke karyawan biasanya langsung. Seperti yang tadi bilang lewat Instagram Story nih atau nanya lewat kuesioner gitu. Apa sih yang mereka cari sebenarnya kalau follow akun ini? Ya pengen dapat testimoni dari antar karyawan. Oh, ternyata tuh kerja di BCA beneran ya, bisa beneran seru gitu. Ya walaupun banyak targetnya, tapi ternyata masih bisa enjoy sama kalian dan lain-lain lah. Seperti itu. Nah, kita bisa next, Pak. Nah, akhirnya dari 3 item tadi, dari problemnya seperti apa, objektif yang diinginkan sama brand itu seperti apa, dan terakhir tadi kita dapat insight nih dari audiensnya, karyawannya langsung itu pengennya gimana, akhirnya masuklah ke strategi yang ini, yaitu ada kurang lebih 4 strategi yang coba kami bawa, dan ini udah berjalan hampir 6 tahun dan cukup berhasil, yaitu adalah yang pertama employee generated content. Jadi konten yang diambil dan uh, diambil dan dibikin langsung oleh karyawan BCA. Kenapa? Supaya orang relate, oh itu di teman aku loh, masuk kontennya semua beres, nanti di like, di komen, di support gitu ya. Salah satunya ini nih yang paling kiri ini, ternyata kakak-kakak yang semangat kerjanya setiap hari itu adalah aku. Itu kan salah satu trending konten ya yang kemarin sempat happening lah di TikTok gitu. Kita coba eh, modifikasi sedikit bahasanya, dan kita pakai talentnya adalah karyawan biasanya langsung di ruang kerjanya dia. Karena apa supaya dia, oh iya ya, eh, sebenarnya emang ada satu ketentuan yang emang nggak boleh, yaitu ya nggak boleh ada terlihat data data dari nasabah dan juga dokumen-dokumen penting lainnya. Makanya di sini ya, walaupun di tempat kerja, tapi tetap kita kemas dan kita bikin supaya kontennya itu tetap aman gitu untuk disampaikan ke orang yang lain gitu, yang bahkan di luar dari BCA. Dan untuk viewsnya ternyata banyak banget yang nonton, yaitu 28.800. Jadi ya dari total 35.000 followers yang ada di sana, mereka cukup antusias nih dengan konten-konten seperti ini. Terus kemudian kita coba kemas juga dalam bentuk mini vlog. Yang mungkin teman-teman juga udah cukup familiar ya sama vlog-vlog ini. Ada di YouTube, misalnya kalau YouTube mungkin versi panjangnya nih ada kayak Reza Arab gitu ya. Dia online tiap hari gitu ya. Uh, Kalau ini kita kemas, oke, mungkin kita nggak bisa nih undang semua karyawan ke Jakarta, tapi ketika emang ada kesempatan itu, gimana ya supaya karyawan lain itu tetap, gimana ya aku supaya bisa diundang juga ke Jakarta. Kita bikin kontennya seperti ini. Jadi ketika ada momen BCA Expo, jadi BCA Expo itu salah satu event tahunannya BCA yang diselenggarakannya menjelang ulang tahunnya BCA, mereka undang nih salah beberapa karyawan BCA untuk datang ke expo tersebut dan ngasih tahu isinya ada apa sih, terus apa sih yang harus dipasarin sama teman-teman. Itu kita ambil seperti ini bentuknya mini vlog. Jadi kamera nanti dipegang sama karyawannya langsung, ceritain, halo aku lagi di Beca Expo nih, di sini tuh ada banyak banget booth-booth yang menarik, ada booth mobil untuk kredit mobil, ada booth motor untuk kredit motor, untuk ada KPR juga kalau kalian mau ambil rumah, kan juga ada banyak banget nih promo menarik bla bla bla. Dan itu tujuannya sebenarnya bisa jadi acuan buat teman-teman di luar Jakarta yang juga ada acara serupa, itu oh ternyata tuh memasarkan produk bisa kayak gitu ya gitu. Gak harus dulu pakai poster, dapatkan bunga menarik 2% untuk kredit mobil misalnya. Gak harus melulu seperti itu, tapi kita juga bisa ngomong langsung gitu. Dan
sebagai karyawan BCA ya kalian sah-sah aja untuk menyampaikan itu karena ya kalian bagian dari BCA. Ini juga behind the scene. Ternyata teman-teman, orang tuh juga penasaran apa sih kerjaan uh, karyawan BCA kalau nggak lagi di depan. Misalnya di dalam, maksudnya di depan laptop ataupun di depan sebagai customer service ataupun teller gitu. Ngapain aja? Ternyata ada banyak kegiatan nih yang mana itu masuk ke objektif yang diberikan sama tim BCA yaitu ya pengen ngasih tahu nih culture-nya BCA tuh seperti apa, budaya kerjanya BCA tuh sebenarnya apa. Jadi nggak melulu kerja mulu loh, ternyata ada juga kegiatan-kegiatan menarik yang bisa menambah wawasan dari karyawan BCA juga. Jadi kalau barangkali ada kolega atau teman yang dia mau join ke BCA ketika ngeliat konten ini dari temannya, ini nih lihat nih gue kemarin baru aja nih ikut pelatihan ini, gue baru aja nih eh, pergi ke sini dari acaranya BCA, bisa dilihat jadi kayak oh ternyata tuh biasanya nggak melulu soal kerja mulu ya kerja di depan teller atau di CS doang, tapi ternyata masih bisa nih ikut kegiatan-kegiatan menarik seperti ini untuk meningkatkan skill dan lain-lain. Itu masuk ke strategi behind the scene, itu kita juga tampilkan dan ternyata skillsnya juga cukup besar dan cukup menarik gitu bagi audiens di BCA Semua Beres. Dan yang terakhir yaitu real stories. Artinya apa? Eh, cerita yang emang benar-benar testimoni dari karyawannya. Nah, dan ini salah satunya yang aku ambil di sini adalah As Arman. Jadi salah satu direkturnya BCA yaitu Pak Arman tuh menjadi direktur yang paling favorit bagi karyawannya BCA. Kenapa? Selain karena dia juga ramah, bisa dibilang umurnya masih terbilang muda, dan dia cukup dekat sama karyawan. Jadi ketika kunjungan ke cabang-cabang, beliau ini cukup supel orangnya untuk sekedar foto bareng atau sharing berbagi insight. Makanya akhirnya kita coba bikin nih kontennya dari POV-nya Pak Arman ini terkait macam-macam. Bisa salah satunya nih yang lagi aku tampilkan di sini adalah tentang kesehatan. Jadi di sini Pak Arman bercerita nih cara menjaga kesehatan ala Pak Arman itu seperti apa, berolahraga, minum, memakan makanan yang sehat dan lain-lain. Tapi dikemasnya juga sharing dengan karyawan-karyawan lain yang mana bagi karyawan yang menonton konten ini, oh ternyata ada kemungkinan juga ya kita bisa sharing langsung sama direktur, tapi nggak bahas soal bisnis, tapi ya bahas seputar kehidupan aja. Ini yang ternyata juga cukup menarik bagi audiens eh, si BCA Semua Beres ini. Nah, tadi bedanya mungkin kalau sama Uniqlo kita nggak posting kontennya di brandnya, tapi kalau ini kita posting di brandnya, tapi audiensnya itu adalah udah ketahuan semuanya tuh karyawan BCA. Jadi ya kita di sini nggak bahas lagi tuh soal promo-promo BCA, enggak, tetap ada, tapi tujuannya bukan itu, tapi lebih gimana antar karyawan itu bisa saling berinteraksi gitu dengan konten-konten yang emang oh iya ya ternyata kegiatan BCA tuh nggak cuma kerja doang tapi bisa ada eh, peningkatan skillnya, bisa jalan-jalan, bisa ngobrol sama direksi dan lain-lain. Next. Nah, mungkin before versus afternya. Jadi sebelumnya teman-teman konten yang dibuat itu seperti yang sisi kiri ini statik. Jadi udah nih sebenarnya konten jelek sih enggak ya, kontennya bagus, maksudnya juga secara visual, terus tulisan juga nggak begitu banyak tulisan layaknya kita baca buku gitu. Ketika kalian baca judulnya udah langsung lihat oh ini buat holiday, buat liburan gitu, nyamannya liburan bersama BCA gitu. Dan di situ ditunjukin beberapa icon kayak yang memang familiar juga nih sama teman-teman BCA, ada My BCA, ada kartu BCA, ada kartu kredit ya, dan lain-lain. Tapi ternyata like-nya nggak banyak gitu. Kenapa ya? Karena bagi mereka, oh ya iya, kita udah tahu sama produk-produk BCA, tapi kayaknya nggak dikemas kayak gini. Makanya ini pun cuman penjelasan, oh iya kalau pas liburan nih lagi ada promo, kalau pakai mem BCA ada diskon sekian, oh kalau pakai kartu kredit BCA ada diskon sekian. Mungkin ya bagi, dan itu mungkin jadi salah satu goals-nya sebenarnya, tapi karena dikemasnya statis seperti ini, cuman bentuknya gambar aja, akhirnya yang like dan komen dan share-nya pun juga nggak begitu banyak. Kenapa? Artinya
oke mereka udah tahu, tapi kayaknya nggak masuk nih sama, oke kalau liburan tuh misalnya ya, liburan, misalnya liburannya keluar kota, atau misalnya pas lagi liburan anak tuh lagi banyak playground, kita bisa kaitin misalnya, oh di store ini atau di tenan ini lagi ada promo nih kalau kalian pakai BCA, misalnya. Atau kalau kalian beli tiket di Traveloka atau di tiket.com, kalian bisa dapetin diskon sekian 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 misalnya. Jadi misalnya seharusnya kita bisa kemas konten ini nih, holiday ready ini tuh jangan liburan dengan BCA itu jangan seperti itu. Kita bikin dulu yang relate. Orang kan pesan tiket pesawat lewat Traveloka atau ke apa ke tour agent misalnya gitu. Kita bisa ngambilnya dari situ sebenarnya. Atau kalau kayak main BCA, kalau pakai kris misalnya belanja kopi bisa diskon 10% misalnya. Kita bisa nunjukin kayak gitu daripada cuma nunjukin si logo My BCA doang gitu. Atau lo pakai kartunya doang. Kalau pakai edisi pakai kartu BCA bisa diskon ini. Sebenarnya intinya tuh konten ini tuh menunjukkan mau nunjukin kalau pas liburan itu BCA tuh lagi banyak promonya, pakai kartu kredit, pakai kartu debit ataupun pakai MyBCA, tapi karena dikemasnya seperti ini statis, akhirnya kontennya nggak relate gitu sama audiens di BCA Smart. Sedangkan ketika kita pakai strategi yang baru yaitu employee generated content, kita ketika kita mengenalkan, oh kayak gini nih realnya atau misalnya, bentuk nyatanya kalau kamu tuh sebagai karyawan BCA itu dengan orang-orang BCA juga yang emang jadi talentnya, yang dia juga bercerita kehidupan dia sebagai orang BCA ternyata lebih relate. Dan mungkin maksud aku adalah kalau tadi konten liburan, konten promo itu kita ubah dengan orang-orang BCA yang ngomong atau yang praktekin langsung, itu akan jauh lebih menarik dibandingkan hanya dengan postingan gambar seperti ini. Dan ini mungkin teman-teman bisa lihat nih, kalau dengan employee generated content, konten yang dibuat sama karyawan langsung sebagai talentnya bisa dapetin likes-nya lebih, likes, komen, dan share-nya jauh lebih besar. Nah ini mungkin masuk ke pertanyaannya Pak Yadi. Bagaimana agar campaign tidak terjebak dalam vanity metrics, metrics seperti like, reach, dan lain-lain, tapi dapat diukur kontribusinya terhadap bisnis dan penjualan. Nah ini menarik teman-teman. Karena sebenarnya memang ada perhitungannya uh, cost per click atau berapa banyak orang ketika kita ngeklik konten kita itu bisa diakumulasikan berapa rupiah estimasinya dalam bentuk penjualan produk atau terhadap bisnis gitu. Cuma balik lagi uh, kalau buat kita nih sebagai pemula, bagi yang bisnisnya masih merintis lah bisa dibilang gitu. Untuk sampai ke tahap kontribusinya terhadap bisnis dan penjualan itu jujur masih panjang. Makanya tadi aku bilang dalam satu campaign pengenalan produk itu nggak cukup cuma satu konten aja. Makanya perlu adanya kita susun beberapa journey konten, beberapa konten untuk membahas produk yang sama tapi dengan angle konten yang berbeda-beda supaya apa? Supaya orang bisa kita bisa meningkatin dulu awareness-nya. Ketika awareness itu sudah sampai ke audiens kita, baru kita bisa lanjut ke bisnis atau penjualan ini. Memang likes, comment tadi yang seperti itu bilang, likes, comment, share, save, repost itu bukan jadi acuan utama keberhasilan konten, tapi sebenarnya itu bisa jadi tolak ukur paling mendasar konten kita menarik apa enggak atau sampai atau enggak ke audiens itu dari situ tadi teman-teman. Jadi dibilang berpengaruh sih sebenarnya iya berpengaruh, tapi memang bisa itu kita bisa lihat tadi dari segi reach-nya. Kita bisa lihat dari interaksi di dalam komentarnya. Jadi uh, sebenarnya kalau untuk sampai ke kontribusi terhadap bisnis atau penjualan, itu memang possible, iya, possible. Apalagi sekarang di fitur TikTok ataupun di Instagram pun sudah ada, mungkin kalau teman-teman pernah lihat konten-konten produk, ada kayak gambar keranjang gitu ya teman-teman, terus ada tulisannya. Atau mungkin kalau di TikTok lebih familiarnya keranjang kuning gitu ya. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk cara kita mengukur kontribusi bisnis gitu, penjualan ketika memang yang kalian jual itu adalah produk ya. Kalau dalam bentuk jasa, mungkin agak lebih challenging karena
ya kita nggak bisa masukin link produk atau eh, apa yang bisa dibeli gitu ya sama orang, karena yang kita jual kan adalah jasa. Maka tadi seperti yang aku bilang, mungkin salah satu caranya adalah memperkuat portofolio dulu dengan tadi kita meningkatkan awareness dulu soal jasa yang kita jual itu apa. Mungkin ya kita bisa berawal dari hal yang ya udah kita bikin aja dulu, kita recreate misalnya atau segala macam, baru kita bisa sampai di tahap eh, oh ternyata ketika aku bikin konten A ini bisa meningkatkan penjualan A itu ya. Tapi itu masih perjalanan cukup panjang, karena kalau bagi aku di sini sebagai social media strategist akan berbeda tujuan marketingnya. Tujuan marketing aku adalah memperkenalkan dan membuat orang kembali membeli produk ini. Jadi mempertahankan konsumer yang ada untuk tetap stay beli si produk ini, dan saya itu juga memperkenalkan produk yang belum pernah orang ketahui. Nah, mungkin bisa lanjut. Ya. Jadi pada akhirnya apa sih yang sosial media strategis itu lakukan? Sebenarnya kita coba mengkurasi atau apa ya? Mengkurasi apa sih bisnis goal dari sebuah brand itu. Dari apa? Dari tadi yang kita tahu dulu audiensnya seperti apa, insight-nya seperti apa. Karena ketika goals itu oke, kita mau meningkatkan penjualan gitu dari marketing di sosial media. Iya, bisa. Tapi eh, yang paling mendasar dulu, seberapa jauh audiens itu sudah aware sama produk yang kalian jual. Ketika itu belum sampai di tahap orang mau beli, karena kan tadi aku sempat jelasin soal marketing funnel ya. Kalau awareness aja belum ada, kita belum bisa sampai akhirnya ke tahap selanjutnya ya, di purchase, retention, dan juga recommendation itu tadi. Makanya tadi dari sini, ketika kita udah tahu goals-nya apa, kita tahu audiensnya apa, siapa, oke. Lalu kita udah dapet nih insight dari customer kita, baru kita bisa bikin strategi komunikasinya untuk mencapai si business goals itu. Nah, dan jangan lupa choose the right channel, atau pilihlah channel yang tepat buat teman-teman, apakah di brand kalian atau harus berkolaborasi nih sama influencer misalnya, sama new media misalnya, atau perlu placement misalnya, kayak gitu ya. Sama yang terakhir, measure the impact tadi. Keberhasilan suatu campaign itu ya bisa dilihat gak cuma dari tolak ukur matriks likes, comment, share itu, tapi kita bisa lihat juga dari uh, interaksi yang muncul. Jadi nggak cuma soal angkanya, oke, likes-nya 500, komennya 100, tapi ternyata komennya negatif misalnya. Ya itu berarti nggak berhasil dong, walaupun misalnya secara matrix bagus misalnya, karena banyak nih komen, tapi ternyata komennya negatif. Jadi memang matrix like, comment, share, save, repost itu cukup berpengaruh, tapi kita juga harus lihat jangkauannya dan juga interaksi di dalamnya itu seperti apa. Ya. Nah, intinya sih konten itu cuman outputnya teman-teman, tapi strategi itu yang bisa jadi fondasi kita untuk membuat suatu konten itu jauh lebih menarik. Karena ya balik lagi, orang-orang itu lebih suka sama eh, yang emang real gitu tadi ya. Karena teman-teman juga tadi bilang ya kalau mau beli sesuatu ya pasti aku lihat testimoninya, benar pas beneran dipakai tuh kayak gimana sih looks-nya gitu ya. Atau mungkin kalau jasa ya emang kalau pakai jasa dia berapa lama dibikinin desainnya misalnya gitu ya. Orang tuh saat ini lebih suka sama cerita yang nyata dibandingkan cerita yang emang dibuat-buat. Skill that matters. Mungkin bagi teman-teman di sini yang masih statusnya mahasiswa atau bahkan masih sekolah, atau mungkin yang baru mau memulai karir di bidang sosial media, skill yang paling penting untuk kalian pelajari dari sekarang itu adalah eh, pertama, content planning. Jadi tadi yang aku bilang, kalau kita memperkenalkan satu campaign, satu uh, message gitu ya, atau satu pesan, kita harus bikin tuh planning kontennya gimana. Nggak mungkin cuma satu konten doang tuh bisa berhasil, nggak. Kita harus punya beberapa konten untuk bisa menjadi sebuah cerita, sebuah journey yang akhirnya oh ternyata tuh
seperti ini loh alurnya gitu. Untuk bisa akhirnya orang tahu simpelnya yang tadi yang kayak bilang baju sesirangan gitu ya. Itu kita bisa mulai dari content planning dulu. Kalian mau bikin berapa postingan nih? Postingannya bentuknya apa? Single post, carousel post, atau reel? Terus mulai analisis. Analisisnya dari misalnya channelnya yang mau kalian pilih. Kalau misalnya aku upload di akun aku, seberapa jauh jangkauan yang bisa didapat? Misalnya mungkin kalian konten pribadi ya, misalnya di Instagram pribadi nih atau TikTok pribadi. Ketika posting diri kita sendiri, hasilnya jelek gitu. Misalnya likes yang di bawah 10, views-nya boro-boro sampai ratusan gitu, hanya cuma sampai puluhan. Tapi mungkin kita ya perlu berkolaborasi nih sama media misalnya, sama KOL misalnya kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu opsi. Terus AI ya, mungkin teman-teman udah cukup familiar ya sama AI yang lagi happening juga di apa di sekitaran kita, ada ChatGPT, ada di bahkan di Instagram, di TikTok pun juga udah ada CapCut segala macam. Itu juga bisa manfaatkan tapi tetap tidak eh, hanya sebagai membantu kita memperjelas apa yang mau kita inginkan, tapi nggak tidak mungkin menggantikan ide dari yang kita mau bikin gitu. Presentasi seperti yang aku lakukan sekarang di public speaking itu sangat penting buat kalian pelajari gitu ya, kalian miliki untuk skill ini. Dan soft skills-nya tentu saja komunikasi, karena ya ini adalah salah satu cara kita berkomunikasi gitu, tapi komunikasinya melalui sosial media. Critical thinking itu pasti gimana kita bisa melihat sekitar, apa sih yang lagi ngetren, gimana sih kita adaptasi sama tren itu supaya orang-orang ketika ngomongin misalnya OBH kombi aset nggak ngomongin soal batuknya doang, nggak ngomongin soal OBH-nya doang, tapi gimana kita bisa orang-orang tuh ketika joget itu misalnya ada nih keselip eh, produk atau yang mau kita bahas gitu ya tadi lewat content planning itu tadi, storytelling tadi bagaimana kita bisa menceritakan journey-nya kita, bagaimana kita bisa menceritakan sejarah di balik produk yang mau kita pasarkan ya, atau jasa yang mau kita pasarkan, negosiasi, problem solving itu hal basic yang memang harus kalian miliki dan sekarang kalau memang kalian mau merintis di bidang sosial media. Nah, oke bisa next. Mungkin ini dua slide penutup. Mungkin konten konten bagi kalian mungkin hanya muncul beberapa detik di timeline seseorang, tapi strategi yang tepat dapat membangun kepercayaan terhadap sebuah brand selama bertahun-tahun. Jadi intinya itu mungkin kelasnya. Jadi di sini bukan kayak caranya gimana viral enggak, tapi kayak kita coba kulik bagaimana sebuah brand itu bisa dipercaya bertahun-tahun hanya dengan konten yang cuma seliweran di timeline kalian. Sekian mungkin aku bisa kembalikan ke MP. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Alifa. Tepuk tangan dong buat Kak Alifa. Teman-teman bisa di-react, bisa kasih react, tepuk tangan. Iya. Oke, teman-teman, menarik ya pembahasannya. Jadi di sini aku coba simpulkan beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Kak Alifa. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi di balik konten yang memiliki impact yang luar biasa di KBCA, Uniqlo dan lain-lain, ternyata di belakangnya itu ada strategi komprehensif, ada satu campaign dan di belakang campaign itu sendiri ada seseorang yang punya pemikiran strategis, itu sosial media strategis itu sendiri nama profesinya. Kemudian selanjutnya adalah tentang ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi itu teman-teman tidak hanya terbatas kita untuk menjadi PR, kita untuk bekerja di media dan lain-lain. Tapi kan ada pecahan dari ilmu komunikasi sendiri itu ada corporate communication, ada marketing communication, dan profesinya Kak Alifa sendiri ini adalah merupakan pecahan atau spesialisasi yang lebih unik lagi dari marketing communication tadi. Jadi di bawah marketing communication ada digital marketing, kemudian ada konten media apa sosial media spesialis, ada sosial media strategis, kemudian ada KOL spesialis, ada KOL manager dan lain-lain. Nah, apalagi sekarang
sudah ada pergeseran generative engine optimization. Itu perlu keahlian khusus lagi untuk kita bisa ke sana bagaimana konten bisa dibaca oleh generative AI. Kemudian komunikasi zaman now, teman-teman sejak ada medsos, jadi everyone is media. Jadi dulu media itu hanya televisi, hanya radio, hanya koran, hanya ya media mainstream lah. Sekarang siapapun dengan media sosial itu bisa jadi media. Makanya kan sekarang menjamur tuh media-media homeless. Tadi kayak bapak-bapak ID, kemudian ya banyak lah dagelan apa dan lain itu kan homeless media. Kemudian kemudahan mencari informasi teman-teman. Jadi audiens itu sekarang lebih kritis memilih brand. Itu review sangat menentukan. Jadi Gen Z itu lebih percaya KOL, apalagi khususnya influencer yang itu di level mikro. Itu mereka lebih percaya review yang mereka anggap jujur. Justru yang influencer yang secara followers itu tidak terlalu besar, tidak terlalu wow. Kemudian campaign itu tidak sama dengan satu konten, tadi kata Kak Alifa, namun serangkaian aktiviti yang terencana, terukur, terintegrasi, dan itu tidak dikerjakan dalam satu hari, tapi dalam jangka waktu tertentu, bisa hitungan bulan, bisa hitungan tahun. Nah, dan kemudian setiap konten itu harus dibuat spesifik. Jadi one content itu one job. Jadi tidak bisa dalam satu konten kita menjangkau banyak goals. Jadi satu konten itu hanya satu pekerjaan. Tadi kan Kak Alifa udah jelasin tuh marketing funnel, kemudian customer journey. Nah, itu masing-masing prosesnya awareness, advokasi, kemudian bangun kepercayaan, educate, dan lain-lain. Nah, itu punya strategi konten yang beda-beda. Kemudian, mungkin itu teman-teman. Dan terakhir adalah dalam penggunaan AI dalam pembuatan konten, itu hanya sebatas mengakselerasi dan brainstorming teman-teman. Jadi tidak bisa menggantikan ide kreatif atau ide strategis dari manusia. Jadi tetap yang ngasih jiwa, yang ngasih ide, kemudian ngasih strategi, bikin konten itu hidup dan relevan terhadap audiens tetap manusia. Jadi tugas AI hanya jadi partner kita lah, partner kita untuk mengakselerasi pekerjaan, mengakselerasi kita bikin konten, kita brainstorming ide, tapi tetap tidak bisa menggantikan fungsi dan kreativitas manusia itu sendiri. Nah, mungkin sekian teman-teman mengingat durasi dan Kak Alifa kayaknya waktunya pulang. Sudah ditunggu anak di rumah. Jadi untuk pertanyaan kita tutup ya teman-teman. Sudah cukup terwakili tadi sudah lumayan aktif juga di kolom chat. Mungkin terima kasih Kak Alifa, terima kasih waktunya. Terima kasih Teman-teman ya, teman-teman semua. teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya terima kasih sudah bertahan hingga akhir acara. Semoga kita dapat bertemu lagi. Semoga kita dapat bikin chapter-chapter berikutnya dengan apa namanya dengan mentor-mentor dengan narasumber yang lebih mantap lagi dan bisa tentunya ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa follow media sosialnya Kak Alifa apa? Kak Alifa media sosialnya kalau ada teman-teman mau nanya. Alipung ya. Nanti aku coba tulis di chat. Oh ya coba coba ketik di kolom chat. Siapa tahu teman-teman mau tanya-tanya atau gimana. Kalau mau ada yang Oh, tanya-tanya, mau belajar lebih dalam lagi, misalnya mau perlu bimbingan mungkin atau caranya gimana sih Kak yang lebih detail. Kebetulan aku dan Pak Yadi dan Kak Syarif tuh pernah handling media sosial, khususnya mungkin kalau teman-teman dari Kalimantan Selatan familiar sama Bang Falsel. Nah itu aku dan Pak Yadi dan Pak Kak Syarif itu pernah handle akunnya dan sekarang udah cukup signifikan lebih baik banget daripada awal-awal kita merintis. Nah mungkin kalau teman-teman penasaran gimana sih caranya bisa bikin media sosialnya seperti itu, perlu bimbingan itu bisa nanti kontak ke Radit Up ini. Mungkin sekian oke, dari saya. ya Terima siap. kasih. Makasih Kak Leva. Itu sudah diketikkan nama akunnya. Instagram ini ya, Instagram Alipong P-nya 2, O-nya 2, G-nya 2. Nah, Ya, silahkan di follow teman-teman kalau mau tanya-tanya, mau DM, mau diskusi tentang branding, tentang sosial media, monggo silahkan. Oke, mungkin demikian teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Salah hilapnya mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. malam. Waalaikumsalam.
Tuh.